Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Namun sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, dan juga jangan lupa share agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 7 ciri wanita ngajak selingkuh. Nah, mungkinkah ini terjadi atau bisa terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita? Kita simak saja apa saja yang menjadi tanda-tandanya. Namun sebelum lanjut ke topik, mari kita intro dulu. Lanjut ke topik, bahwa apa saja sebetulnya yang menjadi tanda atau ciri yang berkesan bahwa wanita tersebut memang entah itu secara diam-diam ataupun terus terang memang mengajak melakukan perselingkuhan dengan lawan jenis. Nah, ini kenapa ini saya sampaikan, ini adalah biar sahabat semua mampu memahami dan membedakan dan sekaligus menghindari ketika memang sahabat semua menemukan hal-hal seperti ini di tengah kehidupan sahabat semua. Hal yang pertama dilakukan biasanya ini adalah bisa jadi memang awalnya memang bukan orang jauh lah ya, orang dekat dalam bentuk emosional. Ini biasanya dia suka memuji Anda ya, karena kalimat pujian ini adalah merupakan pusat kelemahan seseorang atau siapapun itu. Ketika seseorang dipuji, maka hatinya merasa berbunga-bunga dan akhirnya lupa dan tidak menyadari bahwa pujian itu memang memiliki tujuan. Nah, ini ketika sudah dipuji, orang biasanya gampang nurut atau bahkan melakukan hal-hal yang hanya ingin mendapatkan pujian semata. Itu apabila memang seseorang sudah terbius oleh apa itu yang namanya pujian. Ini yang pertama. Jadi dia mula-mula memuji Anda dulu, memberikan kesan-kesan bahwa Anda lah orang yang terbaik di hadapannya. Ya, ini yang pertama. Kemudian setelah dia memahami bahwa yang kedua, bahwa aksi pujiannya ini berhasil memikat hati dan perasaan Anda, ini dia akan semakin dekat dan mulai mengeluh tentang hubungan suami istri. Ya, mengeluh tentang kurang puasnya seputar masalah seksualitas dengan pasangan. Nah, ini kan ketika seorang laki-laki atau pria, ketika bicara ke arah itu, mana pemikiran kita ini langsung mengarah ya, mengarah bahwa ini, mohon maaf ini candaan ya, sebetulnya mungkin ini butuh pertolongan, mungkin berpikir seperti itu. Nah, memang itulah, maaf ya, jadi kita langsung memiliki asumsi bahwa kita juga timbul sebetulnya rasa penasaran ketika seorang wanita mulai berani mengeluh tentang hubungan seksualitas dengan pasangan. Nah, sebetulnya hal ini tidak perlu dilakukan ya, baik Anda seorang pria maupun Anda seorang wanita. Sebetulnya ketika kita terus melakukan diskusi secara baik dengan pasangan kita, apapun permasalahannya bisa diselesaikan ya, tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain yang justru belum tentu mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah rumah tangganya. Ini yang kedua. Jadi dia mulai berani mengeluh tentang ketidakpuasan seputar seksualitas. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah Anda lihat dari cara duduknya. Ya. Cara duduknya ini tentunya menggambarkan bagaimana sih Anda tentu bisa punya sebuah gambaran bahwa ketika seseorang menginginkan sesuatu, dilihat dari cara duduknya saja terlihat. Jadi ada seperti kegelisahan, terus memperlihatkan hal-hal yang memang mengarah ke seputar permasalahan seksualitas. Gini. Artinya di sini memang biasanya seorang wanita memiliki cara tersendiri untuk itu. Dan ini adalah menjadi pusat kelemahan pria sebetulnya ketika sudah bicara itu. Gini. Kemudian yang dia tidak menolak saat disentuh, ya. Bahkan di tempat yang ramai sekalipun, biasanya
ketika seseorang memang mengindikasikan seperti itu, dia tanggap dan dia paham betul ya. Ketika memang misalnya mohon maaf ya di atas kendaraan umum, mohon maaf sekali, ini biasanya siapapun itu ya, si wanita ini suka memberikan penghalang atau pembatas untuk menutupi itu ya. Ini nggak boleh kita nggak munafik ya ketika hal-hal seperti itu. Memang kebanyakan terjadi seperti itu. Nah, ketika dia memang apapun yang kita lakukan, dia terlalu cepat tanggap dan respon, ini menggambarkan bahwa mungkin ini adalah kode atau tanda ketika seorang wanita memang membutuhkan apa yang dinamakan kepuasan seksualitas. Ini tentunya kendalanya banyak ya. Mungkin merasa bahwa pasangannya belum mampu memberikan kepuasan atau memang adanya hal-hal lain. Kemudian tanda yang keempat, tanda berikutnya ya, ini mudah diajak pergi. Nah ini, coba Anda satu saat ingin tahu ya, maksudnya ketika seorang wanita ini hanya untuk meyakinkan saja, apakah betul ketika Anda mengajak pergi kepada orang tersebut ya, ini ketika Anda menemukan orang-orang seperti itu, apakah ia memberikan peluang atau kemudahan? Nah, ketika memang memberi kemudahan, saya yakin sahabat semua, yang suami pasti sayang istri, yang istri pasti sayang suami. Ya, Anda tinggal menyikapinya dengan cara yang bijak. Atur waktunya dan pada jatuh waktunya, Anda bisa mengatakan bahwa Anda belum ada waktu, atau memang Anda juga bisa mulai berterus terang pada saat itu bahwa Anda sudah memiliki pasangan. Ini adalah sifat tanggung jawab yang luar biasa ya. Jadi kita juga harus menunjukkan pada pasangan kita bahwa dimanapun kita berada, walaupun tidak dengan pasangan, kesetiaan tetap mengikat dalam hati masing-masing. Ini. Lalu kemudian yang kelima, dia selalu memberikan ruang, ya, selalu memberikan kesempatan yang memang menggambarkan bahwa kesiapannya ya untuk hal tersebut itu sudah mencapai 95%. Artinya tingkat kemudahan Anda untuk melakukan itu seandainya Anda mau melakukannya. Tapi saya yakin sahabat Kang Kumis semua tidak mau melakukan itu. Yang terakhir, yang ketujuh, dia tidak pernah mempedulikan siapa Anda dan status Anda. Artinya entah Anda sudah punya suami ataupun sebaliknya, ketika Anda seorang wanita, dia tidak pedulikan itu karena apa yang ada di dalam pikirannya itu hanyalah kebutuhan soal biologis belaka, ya. Sekaligus ingin mencoba ya menjawab sebuah rasa penasaran, mungkinkah setiap laki-laki seperti ini ketika dia seorang wanita. Jadi dia kepingin mencoba sesuatu yang baru, tapi dengan situasi yang betul-betul baru. Artinya di situ bukan dengan pasangan sendiri. Padahal mohon maaf, apapun ketika dibicarakan sebelumnya dengan pasangan kita, kita bisa menciptakan situasi yang lebih baru dan jauh lebih aman. Yaitu bicarakan setiap hal yang kita inginkan. Kita jangan pernah malu ya, khususnya bagi para istri juga jangan pernah malu meminta kepada suami. Karena jujur kita sebagai seorang pria ketika si istri berani mengatakan hal seperti itu sebuah kebahagiaan untuk seorang pria, ya. Jadi di sini ada satu kebahagiaan tersendiri. Jadi dengan bentuk kebahagiaan ini sudah secara otomatis memberikan tingkat emosional tersendiri pada saat mau melakukan hubungan suami istri. Ini kuncinya. Cuman kadang-kadang orang itu bertahan dengan ego masing-masing, ya. Mau ngomong jujur takut direndahkan. Padahal itu salah. Siapa yang akan merendahkan? Toh kita sudah terikat dalam sebuah pernikahan. Jadi tidak ada masalah intinya. Ya, ini sebuah solusi yang memang harus selalu kita lakukan adalah menghidupkan komunikasi pada saat-saat yang memang itu harus dibicarakan dalam hal apapun ya. Cuman di sini yang paling riskan ya, paling ini memang seputar masalah hubungan suami istri. Jadi ketika kita memang terjadi salah paham atau bahkan miscommunication, ini bahaya sekali ya. Jadi terjadi salah paham yang akhirnya justru bisa jadi merembet ke permasalahan-permasalahan lain. Nah sahabat, mudah-mudahan hal apa yang aku bisa sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.